Tulis kan begitu bunyinya, terkutuk orang Iya, memang ada tertulis kan? Ya sudah. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib berdasarkan yang tertulis itu siapa? Tuhan. Nah, berarti Yesus di situ dikutuk oleh Tuhan gitu. Waduh, Mak. Ya, Sang gimana, Elohim, begitu. Bapa. Oh iya ya, gimana ya? Udah imannya ya? Emang begitu Bang Alep. Loh, Harus. bukan emang begitu. Ini hanya karena kekuatan doktrin yang sudah tertanam di dalam benakmu, sehingga sesuatu yang menabrak akal sehat pun kau iakan, kau aminkan. Sekarang zamannya kita itu berpikir. Oke, gini Bang Bukan Alep. tentang doktrin aja, bro. Enggak Bang Alep, itu tidak bertentangan dengan akal, tidak. Karena Gimana mungkin tidak bertentangan dengan akal? Sebentar. Tidak bertentangan dengan akal karena sesuai dengan kitab sucinya gitu loh maksudnya. Misalnya nih. Loh, justru kitab sucinya ini meninggalkan akal sehat. Sebentar. Jadi dipertanyakan, label sebagai kitab suci ini dipertanyakan karena mendobrak akal sehat. Tuhan kan memberikan kita akal. Kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Akal budi itu suruh digunakan, bukan ditinggalkan. Ayo, kenapa tiba-tiba kau tinggalkan? Aku nggak meninggalkan, memang berbunyinya demikian. Karena ketika Yesus digantung pada kayu salib, berarti sang Bapa mengutuk Yesus. Ya, akhirnya begitu kan, kutukan itu diterima oleh Yesus akhirnya juga. Begitu. Padahal Ya, kata Yesus, adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berdasarkan pengajaran Yesusnya, Elohim itu mengasihi Yesus. Bukan untuk dibunuh, apalagi sampai terkutuk. Salah Bang Alep. Nah, itu kan harus melewati begitu di Yohanes 8. Bukan ini. Yohanes 8 yang mana nih? Yohanes 8 yang mana? Yang dari 40. Di 42-nya seingatku. Kenapa malah perkataan Yesusnya kenapa malah diobrak-abrik, bro? Enggak loh. Kalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang telah mengutus aku. Itu kan kata Yesus. Betul. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yesus datang diutus oleh Elohim, oleh Bapa. Dan dia itu, kalau kamu menuhankan Tuhan yang benar, Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dikutuk atau dibunuh. Lah orang Kristen kan mengasihi, yang mengutuk, yang membunuh kan yang menolak. Kan yang mengutuk tadi Elohim katanya. Iya, yang mengutuk, yang membunuh, yang jahat itu kan yang menolak. Yang membunuh tentara Romawi, yang mengutuk Tuhannya Yesus. Itu doktrinnya Kristen. Yang menolak. Berdasarkan ayatnya, malah Yesus itu, kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu dikasihi. Maksudnya apa? Diikuti apa yang menjadi ajarannya, kan gitu. Iya, betul. Nah, iya. Bukan untuk dibunuh. Coba, ketika merujuk kepada ayat itu, yang namanya berusaha membunuh Yesus, itu mengikuti kehendak iblis. Karena Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Betul, itu pelakunya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Betul, itu pelakunya. Iblis pelaku pembunuhan, bapak yang mengutuk orang yang dibunuh gitu. Ayo. Iya, kalau hasil akhirnya begitu. Kerja samanya malah sama iblis. Gimana sih ini? Ya enggak, itu enggak kerja sama, memang begitu.
Lah, tadi iblis katanya Apanya? yang berusaha membunuh Yesus. Itu pelakunya kan, pelaku yang disebut jahat itu si iblis. Dan orang-orangnya. Iya, termasuk orang-orangnya itu kan yang menolak. Nah, ketika Yesus digantung pada kayu salib, akibat dari kelakuan iblis, yang mengutuk Yesusnya siapa? Ya firman Bapa toh, firman Tuhan toh. Wah, double kick ini, kasihan ini Yesus. Udah dibunuh oleh iblis, dikutuk pula oleh Tuhan. Ya mau gimana? Mau gimana lagi? Ya karena kamu kan gak sesuai. Padahal kan Sesuai, ajaran Pak Yesusnya kan. Sebentar Loh, nih, saya kasih sesuatu yang sesuai. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya sudah sesuai kok. Itu kan Bapak dalam mengasihi. beberapa terjemahan. Iya, Oh, beberapa terjemahan itu kan menyerahkan jiwa ragaku. Iya. Totalitas dia menjalankan amanat dari Tuhan. Perkara-perkara Masa untuk menerimanya duniawi dia kembali? tinggalkan. Jiwa raga Loh, untuk tentu nanti menerimanya dia kembali. akan menerima upahnya kan gitu. Menerima jiwa raganya kembali. Coba kita kembali lagi kepada ayat yang sebelumnya, yang sering kita bahas juga ini. Yang dikatakan, coba, yang berfirman di sini pasti Tuhannya Yesus. Yang dikatakan bunyinya 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Perkara seperti ini dibenci oleh Tuhan, kan gitu? Betul? Ini di perjanjian lama, di Amsal 6 nomor 16 itu loh. Nah, Iya. tindakan-tindakan upaya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan, kan gitu? Betul. Nah, tindakan yang dibenci oleh Tuhan ketika Yesusnya mati di kayu salib, selayaknya Tuhan itu marah kepada pelakunya atau kepada korbannya? Kepada pelakunya toh. Kepada pelakunya. Terus kenapa malah Tuhan mengutuk orang yang korbannya? Ya karena firman Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan begitu. Aduh, beradmin ya Allah. Coba, isi ayatnya Tuhan itu sangat marah terhadap pelaku kejahatan itu, yang merencanakan jahat, yang menumpahkan darah Yesus, bunuh Yesus dan seterusnya. Tapi begitu praktek itu terjadi dilakukan kepada Yesus, Yesus sebagai korban dari kejahatan, kenapa malah korban ini yang dikutuk oleh Tuhan? Dalam doktrin imanmu yang berlawanan dengan isi kitabmu. Tidak berlawanan karena di situ kan sudah disebut ada tertulis. Bang, memang ada tertulis. Iya, ada tertulis. Ya sudah, mau gimana lagi? Maka konsekuensinya Yesus itu menjadi manusia yang dikutuk oleh Tuhan, kan gitu. Betul. Nah, disitulah saya bilang Yesus ini kasihan, korban double kejahatan. Korban double maksudnya, satu, dia mengalami tindakan kedoliman yang dilakukan oleh iblis dan pasukan Romawi dan pengkhianatan Yudas. Kedua, ketika dia mengalami korban kejahatan itu sampai dia mati di kayu salib, ketika digantungnya malah dikutuk oleh Tuhan, gitu loh. Kenapa malah mestinya Tuhannya tidak mengutuk pelakunya aja, malah korbannya yang dikutuk? Ya itu kan karena sebelumnya sudah ada yang tertulis begitu, gimana dong Bang? Ya kembali sebenarnya karena berlawanan dengan antara isi kitab dengan doktrin. Itu yang benar. Coba contoh ketika Yesus berkata kan, kamu yang jahat saja tidak mungkin memberikan ular ketika anakmu meminta ikan, atau memberikan batu ketika anakmu meminta roti, kan gitu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Dia membandingkan tidak mungkin memberikan kejahatan kepada seseorang yang didengar doanya.
Nah, ketika Yesus terdolimi yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu, tidak mungkin Tuhan itu mengikuti kehendak si penjahat itu, karena itu tindakan yang terkutuk. Ya itu kan gitu. beda. Tidak Tuhan, mungkin. Bang Alif kan beda. Ajaran. Oh bukan, Matius 7 itu. Ketika Yesus menjelaskan, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberi, dan seterusnya. Masa jikalau kamu yang jahat saja tidak memberikan ular ketika anakmu meminta ikan, atau memberikan batu ketika anakmu meminta roti, apalagi Bapakmu yang di surga. Nah, tindakan berusaha pembunuhan terhadap Yesus itu tindakan kejahatan. Kalau kita ibaratkan seperti ular, tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin malah Tuhan itu memberikan ularnya gitu loh, sebagai identik dengan kejahatannya, malah menjadi orang yang terkutuknya. Jadi doktrinmu itu berlawanan dengan ajaran Yesusnya, bro. Tidak mungkin, itu kan menurut Tuhan ya Bang Ali. Maksudnya menurut pandangannya Bang Ali. Kalau yang tadi dibicarakan itu bukan Tuhannya Yesus. Iya memang begitu, bahkan yang tadi aku bilang loh. Iya, Matius 7 tadi itu bukan Tuhannya Yesus yang berbicara. Tuhannya Yesus juga. Nah, Tuhannya Yesus itu tidak mungkin mengutuk Yesus. Tuhannya Yesus tidak mungkin memberikan ular ketika anaknya meminta ikan. Makanya kata Yesus itu, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kata Yesus. Saya ulangi sekali lagi nih. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Penyaliban itu baik atau buruk? Iya, penyaliban itu ya perbuatan jahat toh, perbuatan buruk. Perbuatan jahat. Tidak mungkin sang Bapa memberikan keburukan kepada Yesus. Sampai diibaratkan orang kalian penjahat aja nggak mungkin ngasih yang buruk kepada anaknya, apalagi yang di surga, yang maha baik. Kan gitu. Tidak mungkin menghendaki keburukan kepada Yesus yang disiksa, dihina, ditelanjangi, diludahi, ditombak, ditampar, diapain lagi itu, diarak, dipermalukan di tiang kayu salib. Tidak mungkin. Apalagi sampai mengutuk Yesus ketika dia digantung pada kayu salib. Itu nggak mungkin. Perbandingannya oleh Yesus, kamu yang jahat saja tidak mungkin memberikan yang buruk ketika anakmu minta yang baik, apalagi Tuhan yang di surga. Ya, susah. Doktrinnya udah begitu, susah. Ya gini Bang Alif. Tapi gini Bro Admin, sedikit sebelum dilanjut ya. Ya enggak, sedikit. Tapi gini, memang jenis-jenis Bro Admin yang mempertahankan ngeyel begini itu harus ada dan harus sering kita diskusi. Karena apa? Karena di sini yang menyimak minimal ada sekian banyak yang sedang mencari kebenaran yang mengedepankan akal sehatnya. Anda mempertahankan kekristenannya yang kami berusaha menyampaikan akal sehat, yang menyimak yang sedang mencari kebenaran di situ terbuka pikirannya. Oh ternyata memang begini ya doktrinnya gitu. Jadi model Anda itu harus tetap ada. Nanti kalau Anda sudah mualaf, saya harus cari kandidat calon yang seperti Anda pola pikirnya, biar enak diskusinya gitu. Kalau nggak gitu nggak terbuka kebenaran, bro. Ya silakan lanjut, barusan mau ngomong apa? Iya karena gini loh. Kalau nggak sesuai doktrinnya nggak sesuai Alkitab ya salah juga, karena doktrin itu kan juga datang dari Alkitab juga. Misalnya Yesus dikatakan terkutuk, ya benar, karena seharusnya kita yang dikutuk karena kita orang berdosa, tetapi Yesus sendiri bukan orang berdosa menanggung kutuk. Nah karunia ini diberikan melalui peristiwa salib ini, Bang. Kalau orang Kristen itu menerjemahkan hal tersebut. Jadi peristiwa penolakan, kebencian, kedengkian,
dan penganiayaan yang dialami oleh Yesus itu adalah Jadi karya buat karunia Anda, keselamatan. buat Anda Bro Admin, berarti Anda sebagai seorang Kristen menjadikan Yesus itu sebagai manusia yang berdosa. Iya, Gitu ya mau nggak maksudnya. mau sama seperti domba yang menjadi tebusan tuh Bang, kan domba itu yang menerima Secara tidak langsung berarti Iya. Anda menjadikan pribadi Tuhanmu yang kedua itu sebagai Tuhan yang berdosa. Iya, yang menanggung dosa. Loh, kan dosamu dilimpahkan kepada Yesus. Iya, Bahkan dia yang menanggung kutuknya. iya, Berarti Yesus itu bergelimang dosa. iya, banyak orang. Makanya menjadi objek sebagai kutukan dari Tuhan pencipta alam semesta. Iya, Konsep imanmu begitu kan? baik, betul. Aduh, istighfar dah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Loh, Itu doktrinnya loh. Kenapa? Karena sangat berlawanan dengan apa yang kita sampaikan dari tadi, dalil-dalilnya. Nih, aku bacakan ya di 1 Petrus dulu. Dialah yang memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saya tanya, gitu. itu kata Rasulmu? Di 1 Petrus 2:24 dulu. Di Ya, Alkitab. itu kata siapa? Ya, Alkitab kok. Ya, itu kitab karangan siapa? Perkataan siapa? Petrus. Yang menjadi Rasulmu juga bukan? Iya, di surat Paulus juga ada. Nah, itu kan saya bilang tadi, tidak menggunakan dalil yang dibawakan oleh Yesus. Makanya mencari untuk melegalkan sebagai posisi Yesus sebagai terkutuk dari oknum lain yang memposisikan kalau Yesus itu harus menjadi manusia yang terkutuk. Iya, ya memang begitu Bang. Memang Ya memang Kekristenan begitu. Misalnya di Korintus ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam kita menjadi kebenaran Tuhan. Ya memang begitu. Jadi gini Bang, kalau di Kristen ya memang kan kita juga mengakui bahwa ada perkataan Yesus yang mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, itu tahu, percaya. Iya, sampai kepada tahu itu. Saya pun nggak keberatan. Saya nggak keberatan dengan ayat itu. Ya. Saya nggak keberatan. Ketika Yesus diutus ya oleh Tuhan untuk Bani Israel sebagai kasih karunia dari Tuhan, percaya kepada Dia sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada yang mengutus Yesus, orang itu tidak akan binasa. Orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya itu. Kan kembali kepada poin-poinnya. Sederhana yang kita baca dari pernyataan Yesus yang tinta merah. Kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang Esa yang mengutus Yesus, orang itu akan selamat. Dalam hal percaya Yesus sebagai utusan itu bukan hanya tentang lisan aja percaya, tapi mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Harus diterima. Kan Yesus katakan, segala firman yang Bapa sampaikan kepada Yesus, sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan semua muridnya telah menerimanya. Karena Yesus katakan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus, pernyataannya tadi, kembali kepada Yohanes 17 itu kan yang barusan dibacakan di nomor 8. Semua muridnya telah menerimanya. Berarti semua muridnya sudah percaya kalau Yesus itu sebagai utusan Bapa dan Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar yang barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan itu maksudnya.
Iya Bang Alep, iya betul, saya sepakat. Tetapi ya harus mengerti juga kan, waktu Yesus hidup itu kan memang di zamannya. Udahlah Armin, sepakat aja udah. Enggak loh, sedikit-sedikit. Itu kan waktu di zamannya Israel, di mana mereka Tapi nggak itu sepakat gitu loh. budayanya. Iya, mereka itu budayanya untuk menebus dosa itu harus korban binatang gitu loh. Nah, Yesus ini segaris dengan itu. Menurut Paulus loh ya, di dalam surat Efesus kan, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, tapi bukan hasil usahamu, bukan usaha kita bawa binatang terus ditebus gitu, udah nggak seperti itu lagi, tapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya udahlah, sepakat aja udah. Ya, Sepakat nggak Tat? Mestinya sepakat tadi ke pengajaran Yesusnya. Tapi susah sih. Nah, ini Bang Hadi coba pakai jurus apa lagi nih? jangan diputar Tadi lagi sih lah. kan udah di penyaliban itu kan udah mentok. Orang habis rokok gue habis, gimana nih rokok gue habis? Ya harus di ini tuh Bang Alem, harus di apa ya, dimaklumi memang begitu pengajarannya. Jangan di apa ya, Kira-kira nih, bantah terus. kira-kira nih. Ketika imanmu seperti itu ditawarkan kepada orang yang belum berkeyakinan, ada Tuhan, digantung lalu dikutuk oleh Tuhan. Kira-kira tawaran seperti itu bakal laku nggak? Tergantung cara menawarkannya. Nah, bagaimana kau menawarkannya? Coba saya pingin dengar. Ya gimana dong ya? Paling menawarkannya dari ajaran Paulus, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, diampuni dosa, kan gitu. Ya enggak, kan tadi kan kepada orang yang tidak percaya Tuhan kan. Lah iya, suruh Terus yang- percaya aja yang Yesus dia sebagai percaya Tuhan apa? gitu. Yang dia percaya kan makanya berarti hanya konsep- perbuatan kan. Makanya konsep pengajaranmu seperti itu, ketika dikupas pembahasannya bahwa Kristen itu punya 3 pribadi Tuhan, di antara ketiganya pernah mati satu, yang pernah mati satu ini juga dikutuk oleh Tuhan yang pertama, kan gitu. Lalu dijadikan doktrin sebagai penebusan dosa. Iya, Kan ini susah diterima akal sehat, bro. bukan susah, maksudnya tinggal mau dan tidak kan begitu. Jadi kalau di Kristen memang kasih karunia ini sudah diberikan Bang. Bro Admin, mau dan tidak itu harus dipikirin dulu, susah apa enggak. Jangan mau dulu dan tidak baru nggak dipikirin resikonya gitu loh. Iya, itu kan yang ditawarkan Alkitab Bang Andi. Ya udahlah, sepakat aja lah. Iya. Gimana? Yang saya Bang? khawatir Masa itu aku menolak ibarat Alkitab? ini, soalnya ada orang sales asuransi menawarkan yang sangat wah, ternyata asuransi bodong. Udah saya keluar bayar iuran tiap bulan, taunya nggak bisa ada pencairan. Yang nggak logis tawarannya gitu. Yang gitu Bang. Aduh, ya Allah. Ya bodong Wah, kalau nggak ini sesuai. makanya. Kalau nggak sesuai buku panduannya lah bodong lah, kan ini udah sesuai. Tuh. Lah, yang tadi kau sampaikan aja nggak Menurut sesuai surat buku Paulus panduan kok. begitu, menurut surat Petrus begitu, ya wes toh. Mau menurut siapa lagi? Tapi nggak mau pegang menurut Yesus. Menurut Yesus juga sama. Nah, Loh, Bapa mengasihi aku oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Coba. Kan sama aja. Ada kisi-kisi menyerahkan nyawa, berarti ada peristiwa itu. tidak akan Lu pikir diluput. ada yang biasanya itu istilah itu sertijab, ini sertiwa. Tat, ngerti nggak arti sertiwa, Tat? Serah terima nyawa. Serah terima nyawa. Sertiwa. nanti ada sertitu lagi. Apa itu? Serah terima Terima jabatan Tuhan. Tuhan. Ya, gitulah Pengalip. Ini doktrin harus kuat ini Pengalip.
Kalau enggak goyang nanti. Ya iya, makanya mempertahankan imannya itu kan dari doktrinnya, bukan dari kitabnya. Itu Ya, yang jadi kitabnya masalah. itu ya doktrinnya itu. Ya nggak bisa. Dari Nggak tadi bisa. apa masuk? Itu sih Ya, tapi surat Paulus, surat Petrus. Tapi bokapnya udah ambruk doktrinnya bokap dia, udah mualaf bokapnya. Enggak kuat aku aja ngaku. Udah ambruk. Udah ambruk dia. Bokapnya udah mualaf, ambruk. Justru Ya, sekarang mungkin- bokapnya itu Iya. sekarang menjadi dengerin, tapi dia nggak tahu kalau Bro Adit gitu kan. Nah, tapi lucu kan? Tapi ini mungkin Bro Admin itu ingin mengulang kisah para nabi. Jadi harus ambil posisi karena ada kisah Nabi Nuh yang beriman, ada kisah anaknya yang tidak mau beriman. Walaupun sudah diajak baik-baik, tetap dia ngeyel dengan prinsipnya gitu, sehingga dia tenggelam. Jadi harus ada ambil posisi. Iya tuh, udah katanya Bradin, tadi Bradin. kalau ini nanti habis. Perasaan udah Ya, dari nggak dulu apa-apa lah. pembahasan. Ya masih gini. Ya harus gini tuh pengalip. Nanti kalau aku udah lepas doktrin baru lah. Oh iya benar gitu. Doktrin Susah. harus kuat. Diskusi data dilawan oleh doktrin itu susah. Bukan pengalip, begitu saya ngomong doktrin berarti ya misalnya kitab surat Paulus, surat Petrus semuanya itu doktrin, termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu doktrin juga. Ya kan itu memang ditulis mereka, tulis Lukas juga nulis kan begitu, Yohanes juga itu kan sudut pandangnya Yohanes. Suruh menggunakan akal enggak? Ya iya. Nah, Segenap berarti akal. ya segenap akal budimu kan? Ya itu tadi. Nah, ketika membaca kitabmu menggunakan akal itu sangat berlawanan dengan apa yang menjadi doktrin imanmu gitu loh. Ya enggak lah, kalau seluruhan yang enggak tuh Bang. Kita Karena- balik lagi bahasannya, aku udah capek ngomongnya. Iya tuh, enggak. Itu kan pendapat Bang Alip yang bertentangan. Kalau pendapatnya dogma ya sesuai tahu dogma munculnya dari Alkitab. Nah, coba gini ya. Yang saya tanyakan nih satu lagi. Ini udah sering banget saya nanya dan ayatnya juga udah nggak asing. Ketika Yesus berkata kan, tadi kan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, kan gitu kata Iya, Yesus. Iya. Yesus katakan inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, berdasarkan ayat itu, kata Yesus, mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya ilah yang benar atau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Tuhan yang benar di situ Yesus atau bukan Yesus? Papa berarti bukan Yesus kalau berdasarkan Yohanes 17:3 yang versi LHI. Ya, jadi menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus oh Papa. Nah, bukan Yesus kan kata Yesus? Anda sudah setuju, sepakat berdasarkan pernyataan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu bukan Yesus, tetapi yang mengutus Yesus. Kan gitu. Iya. Maka kalau ada yang menuhankan Yesus, berarti dia salah dalam bertuhan. Enggak gitu juga Bang. Begini loh, soalnya Nah, kan ada kan? juga nih. Ya, ada Itu juga susahnya. terjemahan yang lain yang berbunyi Kan susah dibantah juga perkataan Yesusnya. Anda sendiri sudah jawab. enggak, kalau versi terjemahan itu ya benar, akhirnya pada akhirnya yang disebut apa, Tuhan ya memang Bapa. Cuman kalau orang Kristen pakai ayat satu itu doang ya mau nggak mau jadi Bapa doang yang disebut Tuhan. Yesusnya enggak. Lah soal Yesus jadi Tuhan kan dari ayat-ayat yang lain.
klaim-klaim yang lain gitu. Lah itu prinsip loh yang diucapkan oleh Yesus. Kan tadi katanya karena begitu di besar dalam kasih doanya Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus. Iya, iya. Kalau sudah satu-satunya Tuhan yang benar bukan Yesus, maka kalau ada yang mengatakan Yesus Tuhan, itu melanggar pernyataan Yesus. Berarti Thomas melanggar dong. Ya kalau engkau doktrinkan imannya bahwa Thomas mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya melanggar. Tapi kalau orang memahaminya dari kacamata lain, Thomas kaget melihat Yesus. Ya enggak. Maksudnya kalimat itu bukan merujuk kepada Yesus. Contoh aja, saya ketika lagi jalan, tiba-tiba ada bro admin lewat sambil nepak saya. Oh ya Tuhanku, nggak mungkin. Tentu kepada Allah Tuhan Sang Pencipta, karena saya kaget ada bro admin. Kan gitu. Tapi kalau engkau doktrinkan ucapan saya mengatakan bahwa bro admin itu Allah, nah itu yang salah. Yang salah itu memahaminya gitu loh. Ya kaget, memang kaget, tapi Mungkin masih ada yang monitor, ada yang request naik ya. Ya itu tadi, Anda pun sudah percaya kepada perkataan Yesus bahwa memang satu-satunya Tuhan yang benar di situ bukan Yesus. Tapi engkau punya tapi. Tapinya punya tapi, itu susahnya. Kan yang sedang dilawan berarti isi ayatnya gitu loh. Ini yang lain Iya, kalau ada yang mau itu naik, aku nggak tahu, bukan moderator. Nah, ya wis opo. ya gimana tuh? Mau ngikutin? Enggak ya, aku ikutin yang di gereja tuh. Katanya mau menerima hidup yang kekal, tidak binasa. Ya kalau mau terima hidup yang kekal, kan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya kalau utusan itu ya kurang apa kali? Nah, lo kok kurang? Nawar mulu. Gimana sih? Kan di situ buktinya tadi. Satu-satunya di situ bukan Yesus. Kurang jelas apa coba? Ya beda. Kalau masuk doktrin beda. Assalamualaikum, Pak Hikores baru naik gas. Jangan-jangan tertidur juga nih. Aku mau nutup dulu ya di YouTube, udah dulu ya. Ya Bang Andi, aku juga istirahat. Ya, Ustaz Alif live juga di YouTube ya? Si aku Ya udah, promosiin channelnya aja Tan, sambil ditutup sama peringatan Hari Mualaf Tan. Bang Andi. Monggo. Ya untuk teman-teman, siapa tahu masih belum mendengarkan bahwa kita nanti rencanakan, insya Allah dilaksanakan 24 sampai 25 rencana Hari Mualaf Internasional. Sebagian di Makassar, di Bolangi, Sulawesi Selatan, sebagian di Jakarta. Tetap mendukung kami semua. Peringatan Hari Mualaf Internasional. Yang ingin berpartisipasi, silakan ke rekening API sama rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Dukung juga channel kami, ada channel Alif Channel, Hadis Labes Channel, Triun Soyer Command Center, dan lain-lain. Catat channel juga. Terima kasih. Selamat beristirahat. Silakan kita doa kabar majelis.
Ya, mungkin nanti kalau ada yang mau lanjut ke sesi berikutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis Turun ya bersama-sama. Pengandi. Ya. Pengandi. Mau kemana? Nanti bersaksi dulu. Saya mau doa kafaratul majelis dulu. Ya, kumut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Arif RH. Kita memulai diskusi malam hari ini kedatangan tamu yang bernama Saudara Admin. Dia dari Kristen Katolik yang taat, yang mengutamakan doktrin yang sangat kuat. Malam ini kita bertemu dengan lawan diskusinya dari pihak Muslim, yaitu Saudara Perah Ishtar. Silakan berdiskusi, kami menyimak. Ini penutupan atau pembukaan ini? Penutupan omong. Tuh pada sami mau. Ya lanjutkan, ada yang baru naik. Pengandi, pengalip, matur suwun ya. Sami-sami. Nggih. Ya. Susah bener bro, admin dari dulu nggak berubah-berubah kayak gitu. Nah itu aja nggak bisa itu. Justru orang kayak gini lebih susah. Udah terlanjur basah. Iya. Susah. Rencana ke Makassar ya, Tat? Apa di Jakarta aja? Iya, lihat sikon. Besok kita diputuskan bersama. Besok kita ini Oke. adakan meeting. Oke, saya lihat dulu ya, Tat. Besok aku ada ke kantor Emma. Siap. Ada urusan Siap banget. kasus lagi ya. Gitulah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wah, ini mana moderator ini? Ayo Kores baru naik tuh.